Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eris, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya Erni Kurniawati dari SMK Negeri 1 Adiwarna. Di sini saya akan melaksanakan teknik coaching dengan permasalahan adalah minat belajar yang rendah pada anak. Oke, begitu ya Pak Eris ya. Betul sekali Ibu. Oke, ini Pak Eris itu di awal ini kayak menunjukkan wajah-wajah yang penuh dengan permasalahan yang ingin dibahas ini ya. Oke Pak Eris, sebelum kita membahas membahas sebuah obrolan di sore ini, kira-kira Pak Eris itu punya rencana apa sih yang akan kita bahas lebih detailnya? Saya mempunyai masalah yang minat belajar yang rendah siswa saya. Saya pengen mereka itu punya kesadaran tinggi dalam belajar Ibu. Oh ya, jadi Pak Eris itu untuk obrolan ini karena menemukan beberapa anak itu masih punya kesadaran belajar yang rendah ya, dan ingin meningkatkan kesadaran belajar siswa gitu ya. Iya. Oke, untuk tujuan dalam pertemuan kali ini, tujuan yang diharapkan sama Pak Eris itu apa? Ya, ketika ini bisa menambah solusi-solusi atau permasalahan yang muncul di saya, yaitu tentang kesadaran belajar yang rendah itu. Menambah solusi kesadaran belajar anak ya, kayak menambah solusi motivasi anak gitu kan ya. Iya. Oke Pak Eris. Sejauh ini nih, sebenarnya apa sih yang membuat anak-anak itu motivasi belajar rendah menurut Pak Eris? Sebenarnya motivasi pertama itu adalah kenapa rendah itu masukan Ibu. Memang masukan dari input siswa yang kurang itu menghasilkan minat belajar yang rendah. Tetapi kita nggak bisa menyalahkan dalam keadaan terus. Ya. Jadi kita nggak bisa nyalain karena inputnya rendah kayak gini. Tapi kesadaran mereka harus dibangun Ibu. Jadi saya pengen mereka itu tumbuh dan berkembang seperti itu. Oke, berarti awal permasalahan ini adalah input masuk. Ini input masuk apa nih Pak Eris? Iya, bisa diperjelaskan? Input masuk kayak input masuk ya tingkat kognitif Ibu. Jadi ternyata kognitif itu ada relevansi dengan minat ya, keterampilan dan sikap ternyata. Jadi saya lihat itu anak yang pinter dalam tanda kutip pinter kognitifnya itu di kelas itu rajin Ibu. Oke. Tapi ketika anak yang kurang atau masih perlu belajar itu ternyata di kelasnya itu kurang memperhatikan yang disampaikan oleh guru gitu. Oh gitu. Jadi awal tantangan ini adanya hambatan tentang motivasi belajar rendah itu karena awal input masuk itu sudah rendah anak-anak ya. Iya Ibu. Di sini Pak Eris itu mencoba untuk bagaimana sih cara itu, jangan hanya sekedar membahas masalah saja nih. Kita harus menemukan solusi nih, apa sih solusi yang harus kita lakukan agar kita tidak hanya berdiam mengikuti takdir gitu ya Pak Eris ya. Harus berubah ya, bukan merubah takdir tapi berusaha dengan semaksimal mungkin. Iya betul. Oke. Menurut Pak Eris sejauh ini dari skala 1 sampai 10 ya, kesadaran siswa itu di poin berapa sih? Kesadaran siswa mungkin kalau di siswa yang dengan tadi yang dalam tanda kutip bermasalah mungkin di level 7 Ibu. Yang kurang kayaknya di level 5 deh. Kalau yang kurang di level 5, yang ini sekitar 7. Ini maksudnya yang kurang itu masih dalam satu kelas atau beda kelas nih Pak Eris? Dalam satu kelas. Jadi kan kita dikategorikan ya. Jadi siswa yang paham, sebagian paham dan kurang paham. Ternyata masuk ke yang tidak paham utuh itu malah lebih banyak kayak gitu. Oke. Iya. Ini khusus di pelajarannya Pak Eris atau gimana? Sebenarnya ketika kita mengkategorikan nilai korelasinya akan terlihat di mapel yang lain juga Ibu. Oh gitu. Pak Eris sendiri ngajar apa nih Pak Eris? Saya mengajar matematika. Ini pelajaran yang ini ya.
Iya, menantang ya. sangat menantang sekali apalagi untuk anak SMK. Iya, betul betul betul. Terus sejauh ini apa yang sudah dilakukan sama Pak Eris nih untuk bisa minimal anak bisa menerima tentang pelajaran matematika nih? Jadi yang pertama saya lakukan di dalam pelajaran atau masuk pertama kali saya melihat mereka, ketemu Iya, mereka itu melakukan asesmen awal yaitu diagnostik kognitif. Saya oke. melakukan test of second mathematics yaitu kayak tes matematika Ya. dengan aplikasi perkalian, pembagian, pengurangan, Hmm. penjumlahan. Jadi saya mengkategorikan mereka dan didapatkan ternyata lebih dari 50% mereka masih gagap hitung. Padahal Oh, harusnya permasalahan itu habisnya di SD kayak gitu loh. oh ya 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 ya. Oke. Terus apa yang Terus Pak Eris lakukan? terus saya waktu pertama kali sebelum mengajar 1 jam pelajaran saya gunakan untuk meningkatkan tingkat tes matematika mereka itu. Jadi kalau kita sudah satu frekuensi, ngobrolnya itu kan agak nyambung ya Iya. dibandingkan dengan yang kurang kayak gitu. Jadi kita menetralkan dulu lah kalau bahasanya dimatrikulasi dulu. Nanti kalau sudah matrikulasi agak pelan-pelannya agak nyambung kayak gitu. Itu Ibu. Jadi sudah berusaha untuk menyamakan dulu kayak gitu. Oke, ini Pak Iris kan sudah luar biasa nih ya, sudah melaksanakan analisis diagnostik yang tadi sudah dilakukan. Nah, namun setelah melakukan itu nih, analisis itu nih, hambatan apa sih yang ditemukan sama Pak Iris? Hambatannya yaitu kayak jadi mereka itu masih di posisi anak SD, Bu. Jadi Oh, harus kayak didampingi terus kayak gitu loh. Lah itu oke. yang jadi masalah itu. Jadi harusnya mereka itu bisa berkembang sendiri, belajar sendiri, walaupun saya nggak ngomong semuanya ya. Tapi Iya. tapi di kelas dan di prodi tertentu itu dominan yang seperti itu. Jadi itu Oh, menurut saya menjadi permasalahan. Tapi gitu. ada di prodi lain, misalnya prodi unggulan yang masukannya tinggi, hal itu tidak terjadi kayak gitu. Oh, gitu. Hmm. Nah, nih, setelah Pak Eris itu sudah tahu hambatannya, hambatan ke depan, Mhm, maaf, hambatan yang terjadi. mhm. Pak Eris sudah melakukan solusi apa nih untuk bisa meminimalisir hambatan? Hambatannya jadi hambatan yang solusinya yaitu kadang-kadang saya melakukan yang tadi Mhm, ekstrinsik dan intrinsik. Kalau mhm, ekstrinsiknya itu kan berarti dari saya kan ya. iya, Kalau dari saya itu saya tadi menggunakan sistem absensi siswa itu oh, dengan menggunakan buku tulis, absensi. nah, Jadi mengabsen siswa saya bukan absen hanya sekedar hadir orangnya, tapi hadir secara jiwa raganya yaitu dibuktikan dengan buku tulisnya ada dan dikerjakan. Itu sistem absensi saya secara motivasi ekstrinsik dari saya. Dari intrinsik dari saya sebelum kadang-kadang saya mensinergikan pelajaran matematika dengan kebutuhan BKK, kebutuhan kerja, bagaimana masuk tentara itu rata-rata minimal matematikanya berapa, masuk iya, kemarin di RSUD itu matematikanya 7,5, itu kan nilai 7,5 dibangun dari kelas 10, nggak mungkin betul betul betul. 5 itu dibangun dari kelas 12. Jadi walaupun kalian masih kelas 10, 11, saya tetap untuk memberi masukan ke mereka bahwa matematika itu penting loh. Kamu nggak bisa nyepelein kayak gitu. Oke, jadi solusinya juga sebenarnya sudah dilakukan ya. Iya. Namun menurut Pak Eris nih ya, solusi yang sudah diterapkan sama Pak Eris tentang tadi buku absen, terus Mhm. apa ya, memberikan gambaran tentang pentingnya matematika Iya. dengan hambatan yang ada yaitu tadi anak itu masih seperti anak SD. Mhm. Sudah efektif belum sih Pak dilaksanakan? Kalau untuk yang saya lakukan, saya rasa sudah efektif. Akan tetapi mungkin tingkat keberhasilan untuk semuanya itu belum maksimal. Gitu ya. Jadi saya masih merasa walaupun mereka mau nggak mau akhirnya absen kan. Iya iya iya. Cuman ketika terlihat lagi itu di PR, Oke. walaupun kita sebenarnya nggak boleh memberikan PR, tapi sebenarnya bukan PR untuk berat ya, tapi PR untuk misalkan ini ada aplikasi GeoGebra loh. Aplikasi ini kamu tinggal buka di internet, masukkan rumusnya, nanti keluar gambarnya, tinggal digambar aja loh. Itu kayak gitu. Tinggal gambar aja. Terus besok
nanti absensinya pakai itu ya, kayak gitu. Saya mancingnya kayak gitu. Jadi bukan PR yang berat dalam tanda kutip dia harus berpikir dengan keras, bukan. Itu tapi PR bahwa ada kerjaan di rumah yang dia bisa kerjain lah. Tapi sampai di sekolah ternyata waktu saya masuk kok 10 menit setengah siswa lagi sibuk sendiri gambar itu loh tugasnya itu. Oh, berarti kemampuan dari dalamnya itu saya rasa kurang, walaupun akhirnya ya dalam 10 menit mereka bisa menyelesaikan, itu soal gampang kan, tinggal search, masukkan rumusnya, keluar gambarnya, dan saya kasih aplikasinya, link aplikasinya namanya GeoGebra, harusnya mereka nggak usah mikir dalam tanda kutip yang keras banget kan. Oke, sebenarnya sudah ini ya Pak Eris juga sudah punya gambaran. Namun rencana ke depan nih, ke depan Pak Eris untuk bisa menemukan solusi baru. Tadi kan solusi sebenarnya udah ada nih. Rencana ke depan untuk bisa menemukan solusi baru apa ini Pak Eris? Kayaknya di saya itu ingin melibatkan orang luar sih. Jadi kayak wali kelas, terus BK, dan saya mengapresiasi kemarin alumni ada yang masuk ke kelas ya. Jadi yang pergi ke Jepang itu kelas itu kayaknya lebih real dia ceritanya dibandingkan saya yang di dalam kelas. Tapi apakah itu efektif? Mungkin dalam beberapa waktu sangat efektif kayak gitu. Jadi perlu kerjasama dari semua pihak untuk membangkitkan hal itu. Termasuk orang tua juga, komunikasi dengan orang tua juga harus ditingkatkan lagi. Oke, jadi sebenarnya rencana untuk berkolaborasi dengan semua pihak, betul kata tadi mungkin karena adanya alumni sehingga punya gambaran, sehingga Pak Eris sudah menemukan solusi yang baik nih untuk bisa memotivasi anak sebenarnya. Oke, ke depan ya Pak Eris, ukuran keberhasilan Pak Eris terhadap rencananya Pak Eris itu apa? Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya sebenarnya simpel sih. Kayak tadi, ketika saya memberi tugas dalam tanda kutip tugas yang mudah, karena PR saya bukan PR mengerjakan ya, tapi sebenarnya PR minat. Paginya itu siswanya sudah rapi semua, menurut saya sudah berhasil itu. Hanya sesimpel itu. Oke, asalkan sudah rapi aja sudah berhasil nih. Oh iya, jadi mereka dari rumah sudah mempersiapkan nih, nggak hanya berangkat aja kayak gitu. Itu sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan sama Pak Eris ya? Iya, otomatis itu kecil tapi menandakan besar gitu. Oke. Hal kecil tapi simpel banget, sesimpel itulah. Ternyata itu mereka itu dari rumah sudah mempersiapkan, sudah buka linknya, mereka mencoba. Oh ternyata matematika susah banget, tapi ketika saya masuk ke aplikasi ini, aplikasinya OpenAI atau gimana sudah pinter semua ya. Jadi mereka akan menemukan dunia lain yang belajar. Nah dari itu berarti mereka sudah punya minat yang tinggi untuk belajar matematika. Oke, siap Pak Eris. Oke, untuk melaksanakan rencana aksi, apa sih komitmennya Pak Eris ke depan? Iya. Bisa dalam nambungan, ada tindak lanjut ke depannya gimana? Komitmen yang saya lakukan tadi dengan berkaitan dengan mengundang alumni atau yang lain, saya akan berusaha untuk di kelas 12, saya kan juga ngajar kelas 10, 11 dan 12. Jadi saya kelas 1, 2, 3 saya mengajar semua. Jadi ketika nanti di kelas 12, kemarin ketika ada DUDI dan SMKPK, itu kan alumni mengajar ya. Jadi itu saya sangat mendukung, diambil di pelajaran saya pun saya siap kayak gitu untuk berkolaborasi dengan kakak kelasnya, alumni-alumninya yang berhasil dalam tanda kutip mencapai cita-citanya yang sesuai. Terus untuk yang berkolaborasi dengan BK atau dengan wali kelas, saya akan menyampaikan nama-nama yang perlu diperhatikan secara khusus ya. Jadi ibaratnya tadi dibagi menjadi 3 golongan. Iya. Yang full atau yang lain. Oke. Terima kasih nih Pak Eris. Jadi untuk pertemuan kali ini ya. Jadi setelah tadi Pak Eris itu punya rencana untuk berkolaborasi ya dengan semua pihak, dan harapannya ke depan Pak Eris juga punya tujuan bahwa
anak-anak ini bisa yang penting punya kesadaran dulu deh dengan mereka buka aplikasi-aplikasi kecil. Pak Iris sudah merasa ini anak sudah punya kesadaran nih kan, sudah mau datang tepat waktu, rapi, mereka sudah punya kemandirian yang bagus di sana. Oke, terima kasih Pak Iris. Ini wajahnya sudah cukup tercerahkan kan ya, sehingga sudah menemukan solusi ke depan. Terima kasih. Kita akan refleksi sebentar 5 menit nih. Apa sih masukan buat Pak Iris, buat saya sebagai coach hari ini? Saya sudah merasa nyaman ya untuk bercerita, mungkin karena jam terbangnya Ibu yang sudah lama. Namun ya nggak ada sih, dan saya terbangkitkan untuk bercerita gitu. Lepas saja Ibu. Gitu. Oke, terima kasih. Berarti nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Pak Iris. Oke, terima kasih Pak Iris karena waktu sudah habis ya. Terima kasih sekali. Untuk nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.